Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi yang sungguh-sungguh saya yakin akan memberkati kehidupan kita dan akan meneguhkan iman kita. Hari ini tanggal 7 Januari tahun 2022. Doa dan harapan saya Bapak dan Ibu sekalian, kita semuanya tetap dalam hidup yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dalam segala pergumulan persoalan yang ada, kita juga mengalami pertolongan, kita mengalami tuntunan dari Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan atas segala masalah, kesulitan yang kita alami. Dan saya mau menyampaikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan senantiasa menolong dan mau menyertai kita dan memulihkan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengajak ibu bapak merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudariku, judul dari perikop ayat firman Tuhan ini dituliskan adalah Elia lari ke Gunung Horeb. Waktu saya membaca ayat kalimat atau judul dari perikop ini, saya langsung bertanya sebelum saya lihat lebih lanjut. Elia, nabi, melarikan diri. Wow, kok bisa nabi melarikan diri? Ada apa? Ada apa lari? Elia melarikan diri. Nah, mungkin Bapak Ibu juga berpikir, nabi melarikan diri, bukankah dia seorang utusan Tuhan? Bukankah dia seorang wakil Tuhan? Kok bisa melarikan diri? Ya, nabi melarikan diri, saudara-saudara. Tapi supaya lebih jelas bagi kita perlu memahami tentang kondisi yang terjadi dan situasi yang terjadi, khususnya di dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 19 ini dan kisah sebelumnya. Apa yang terjadi? Kisah sebelumnya saya mau sampaikan dan mengingatkan kita. Elia baru saja menang dalam pertarungan di Gunung Karmel. Elia baru saja menang. Kemenangannya adalah bahwa Elia membunuh 450 orang nabi-nabi Baal. Tidak sedikit. Ditangkap dan dibunuh semuanya. Setelah selesai dia melakukan demonstrasi kuasa Allah di atas Gunung Karmel. Semua dibabat, semua porak-poranda, semua dihancurkan, semua dikalahkan karena Allah menyertai Elia di dalam pertarungan tersebut. Tetapi dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, bahkan Bapak Ibu bisa membacanya sampai dengan ayat yang ke-21, Bapak Ibu bisa lihat di seluruh pasal itu apa yang terjadi lebih lanjut. Tapi di dalam ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 dikatakan bahwa Elia dituliskan dalam ayat ini dalam keadaan yang sangat ketakutan dan lari ke Berseba. Saudara dikasih Tuhan perlu tahu, Berseba itu adalah wilayah kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Artinya tadinya dia dalam wilayah kerajaan utara, yaitu yang disebut dengan Israel, yaitu kerajaan Ahab. Di sana dia melakukan peperangan rohani, di sana dia melakukan demonstrasi kuasa Allah di atas Gunung Karmel. Tetapi selanjutnya dia ketakutan, dia lari ke Berseba, yaitu wilayah selatan, ya, daerah Yehuda. Dan sampai di sana apa yang terjadi? Dia tidak hanya pergi di wilayahnya di daerah kota-kota, tidak, tapi justru dia dikatakan firman Tuhan lari ke wilayah selatan dan masuk ke padang gurun. Dia masuk ke padang gurun, artinya dia mau menyembunyikan diri di sana, dia mau menyendiri di sana. Tetapi yang paling mengerikan lagi dikatakan di tempat tersebut Elia dihinggapi perasaan ingin mati, kelelahan, bahkan dia berkata kepada Tuhan, "Waduh Tuhan," katanya begitu, "cukuplah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Aku ingin mati saja."
Elia melarikan diri. Elia ingin mau mati. Wow, ini sungguh-sungguh sesuatu hal yang sangat tidak wajar dalam kehidupan manusia. Dia seorang, kalau katakan sekarang ya, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia dalam keadaan ketakutan, kelelahan, dan ingin mati. Pertanyaannya tentunya muncul dalam hati kita. Mengapa Elia melarikan diri? Mengapa Elia bersembunyi? Mengapa Elia mau mati? Mengapa Elia? Di dalam ayat yang kedua, dalam pasal 1 Raja pasal 19 dikatakan, ternyata karena Elia mendapatkan ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel, yang tidak lain adalah istri Raja Ahab, yang berkata akan membunuh Elia seperti Elia membunuh para nabi-nabi Baal itu. Istri Elia istri Raja Ahab yaitu Isabel mengirimkan utusan untuk menyampaikan itu kepada Elia. Wow, karena hal tersebut dia sangat ketakutan. Dia lari ke Berseba dan dia bersembunyi di padang gurun dan dihinggapi rasa ingin mati dan kelelahan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan begini, atau mulai ayat yang ke-5. Sesudah itu ia berbaring di tempat dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Artinya dalam keadaan situasi yang sangat-sangat pelik tersebut, kelelahan dan kecemasan yang begitu luar biasa, ketakutan yang dialami oleh Elia, dia lari ke tempat di mana dia meninggalkan Israel dan pergi ke Yehuda. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan malaikat Tuhan datang membangunkan Elia dan memberikan makanan roti bakar. Roti bakar dan diberikan minuman juga. Wow, luar biasa sekali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu saya baca ayat ini, kembali lagi saya selalu mau mengambil pelajaran yang penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami, sehingga di dalam segala keadaan yang terjadi, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang pertama pelajarannya adalah, di saat kita melakukan kebenaran, jangan berharap semua orang pasti akan mendukung. Ini perlu kita pelajari. Elia melakukan kebenaran, melakukan demonstrasi kuasa Allah, tapi ada saja Isabel yang bikin sebel, saudara. Iya kan? Kenapa saya katakan Isabel bikin sebel? Karena dia yang memberikan ancaman kepada Elia. Saya kalau pikir-pikir jengkel juga saya melihat Isabel ini. Ya, namanya juga Isabel gitu. Nah, saudara, ingat, di saat kita melakukan kebenaran, jangan berharap semua orang pasti akan mendukung. Justru bisa membuat kita dibenci, justru bisa membuat kita diancam. Hal itu dialami oleh Elia. Dia diancam oleh Isabel karena apa? Karena dia melakukan demonstrasi kuasa Allah di Gunung Karmel. Yang kedua adalah pelayanan yang kita kerjakan, ingat, dapat menguras tenaga, dapat mengakibatkan kelelahan, dapat mengakibatkan keputusasaan juga bisa terjadi di situ. Saat kita melayani dengan sungguh-sungguh bisa terjadi loh. Bisa juga mengakibatkan kesedihan, bisa mengakibatkan kesendirian. Dalam pelayanan itu bisa membuat kita merasa kesendirian dan juga merasa kesepian bisa terjadi. Elia juga merasakan itu. Dia merasa karena pelayanan itu. Kan sebenarnya dia mengalami risiko itu karena apa? Karena pelayanan, demonstrasi kuasa Allah kan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Yang tidak penting, kalah penting juga, pelajaran yang perlu kita pahami adalah Tuhan tidak pernah lepas tangan atas segala tantangan yang kita alami atau segala risiko yang kita alami karena melakukan kebenaran. Ingat, Tuhan tidak pernah lepas tangan atas segala tantangan, atas segala risiko yang kita alami akibat melakukan kebenaran. Buktinya dalam ayat ini dikatakan dalam ayat ke-5 dan ke-6. Waktu Elia mengalami hal itu, mengalami kelelahan, mengalami keputusasaan, mengalami kesedihan, mengalami kesendirian, mengalami kesepian, mengalami kehabisan tenaga, burn out, saudara. Tuhan datang. Tuhan menyuruh malaikat bawa roti, sekali lagi bawa roti, saudara. Bawa minuman. Ya, jangan bilang ya, kalau makanan roti, minumannya apa ya? Apa saja pun minumannya.
Apa sih makanannya, minumannya pasti bukan itu iklan saudara, bukan. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah lepas tangan loh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, melihat pelajaran yang disampaikan dan melihat situasi yang dialami oleh Elia, saya mau katakan kepada kita bahwa kalau hari ini Bapak Ibu mengalami atau sedang tertekan atau sedang ketakutan karena melakukan kebenaran, kalau hari ini Bapak Ibu sedang merasa udahlah ngapain melakukan kebenaran, toh juga saya akan mengalami kesulitan, akhirnya Anda merasa nggak perlu lagi melakukan kebenaran, biar aja lah, berkompromi sajalah. Hari ini dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan mundur dan jangan ketakutan untuk tetap konsisten hidup dalam melakukan kebenaran. Apapun resikonya, jangan mundur. Ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena sebab melakukan kebenaran. Artinya, kenapa disebut berbahagia? Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang kedua, hari ini dengar baik, dalam segala pergumulan, kesedihan, kesendirian, keputusasaan yang terjadi karena kita melakukan kebenaran, jangan menyerah. Sebab apa? Tuhan peduli dan siap serta mau memulihkan hidup kita. Ingat, Tuhan selalu ada untuk menolong dan memberikan mujizat bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara-saudariku, jika ada masalah dan pergumulan, lari kepada Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Hadapi persoalan. Dan ingat, kalau kemarin, yang lalu, Tuhan telah menolong, maka hari ini pun percayalah, Dia juga selalu siap untuk menolong. Sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan. Dan jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari masalah. Hadapi persoalan itu. Dan lihat, Dia akan menyatakan pertolongannya. Kalau Elia yang sempat lari, ketakutan, kebingungan, panik karena ancaman yang dialaminya. Tapi dengar baik Bapak Ibu kasih Tuhan, yang kita harus lakukan adalah lari dan mendekat kepada Tuhan. Ingat, Dia adalah pribadi yang peduli dan selalu mau memberikan pertolongannya bagi kehidupan kita. Elia mengalami itu, dan saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, kita semuanya tetap konsisten hidup dalam kebenaran. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan takut, jangan gentar. Ya, ada kalanya engkau dibenci karena melakukan kebenaran, tapi tetap lakukan kebenaran. Karena apa yang terjadi, kalaupun kita dibenci karena melakukan kebenaran, percayalah, Allah tetap berpihak kepada kita. Dan kalau Allah berpihak kepada kita, kemenangan, pertolongan, rahmat-Nya selalu tersedia bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mendekatlah kepada Tuhan dan tetap lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya melalui kehidupan kita. Jangan lari hadapi masalah. Jangan lari, tapi mendekatlah kepada Tuhan, karena Dia ada bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa atas segala keadaan sulit yang terjadi dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan saudara-saudaraku. Apapun yang menyebabkannya, kami berdoa Tuhan bertolong. Secara khusus kesulitan yang terjadi karena melakukan kebenaran, karena mengatakan kebenaran, Bapa, tolong setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya hari ini pertolongan, penyertaan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Dan kami berdoa, biarlah tetap setiap kami dan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini tetap di dalam tuntunan Tuhan untuk setia, konsisten melakukan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan berdoa juga kalau ada di antara saudara-saudaraku yang sedang dalam bergumul, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menghadapi masalah yang terjadi, Bapa, buka jalan, nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur dan tetap berserah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini dan doa kita. Dan saya tetap menyampaikan, jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dalam pergumulan kesulitan yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu bisa kirimkan melalui podcast ini, atau kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast atau di layar podcast ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita hari ini, tanggal 7 Januari tahun 2022. Shalom.